Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada pagi hari ini dalam suasana 114 tahun Buya Hamka. Buat yang belum ngeh ya, 17 Februari kemarin kalau Buya Hamka masih bersama kita, beliau usianya sudah 114 tahun. Ya, beliau lahir 17 Februari 1908. Ya. Nah, jadi dalam rangka ini gitu ya, dalam rangka memperingati hari lahirnya Buya Hamka, Jejak Islam untuk Bangsa meminta saya untuk membahas tentang Hamka dan dakwah kebudayaan. Ya, kebudayaan ini juga jadi agak-agak trending topik kemarin ya, karena ada masalah-masalah urusan wayang gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman memantau apa enggak gitu ya, tapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini agak nanti akan saya hubungkan ke sana juga gitu ya, bahwa ternyata pandangan soal budaya tuh nggak selalu kayak begitu ya. Kayak begitu tuh gimana sih, kayak apa, nggak selalu ya perdebatan soal wayang kemarin ini, soal pendapatnya Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang gitu ya, kan jadi polemik di mana ya, di Pulau Jawa ya. Jadi sebenarnya menempatkan agama dan budaya itu tidak selalu jadi permasalahan di seluruh Nusantara ya. Ini yang perlu kita pahami bersama gitu ya. Dan kalau kita membaca pemikiran-pemikiran Buya Hamka, beliau banyak menjelaskan bagaimana posisikan agama dan budaya. Ya, tentunya pandangan beliau dipengaruhi dari kultur asal beliau, yaitu orang Minangkabau gitu ya. Orang Minangkabau punya cara pandangnya sendiri terhadap agama dan kebudayaan. Dan itu adalah bagian dari yang ingin saya bahas pada pagi hari ini. Ya, saya langsung share screen aja ya. Nah, ini presentasi saya ya. Hamka dan dakwah kebudayaan. Kita terus terang saya tadinya berpikir apa sih yang mau dibahas soal kebudayaan gitu ya. Sebelum saya mempelajari pemikiran Buya Hamka soal kebudayaan, saya rasa kebudayaan itu masalah yang apa ya, nggak terlalu penting gitu ya, nggak terlalu signifikan gitu ya. Tapi setelah saya membaca pemikiran-pemikiran beliau soal kebudayaan, ternyata kebudayaan itu sangat penting sekali, baik kita mau mikirin apa enggak gitu ya, kebudayaan itu tetap aja penting ya. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang saya dapatkan setelah saya membaca pemikiran-pemikiran beliau soal kebudayaan ya. Dan dalam autobiografinya, Hamka sendiri maunya dikenal sebagai pengarang, sebagai budayawan, bukan sebagai ulama ya. Ulama itu belakangan aja kata dia gitu ya. Jadi ini menarik sekali gitu ya. Jadi walaupun beliau sudah dikenal luas sebagai ulama, tapi beliau melihat dirinya sendiri sebagai seorang pengarang, ya, pengarang, sastrawan, penulis. Itu kan istilah-istilah kebudayaan gitu ya. Nah, memang beliau ini sangat concern sama masalah kebudayaan. Ya. Kita langsung masuk dalam pembahasan aja ya. Sebelum kita membahas konsep kebudayaan, kita perlu ngerti dulu latar belakangnya Buya gitu ya. Kita nggak akan bahas biografi beliau secara panjang lebar. Kita perlu melihat aja kenapa sih Buya Hamka jadi begitu. Jadi begitu jadi apa? Jadi budayawan. Ya, kenapa sih Hamka punya kecenderungan pada kebudayaan, itu perlu diperjelas dulu gitu ya, supaya kita mengerti kenapa beliau punya ketertarikan pada kebudayaan. Ya. Beliau lahir 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat, dari keluarga yang telah banyak melahirkan tokoh ulama dan pemimpin adat Minangkabau. Kalau kita baca buku Ayahku, di situ beliau menjelaskan silsilah beliau. Ya, jadi di keluarga beliau tuh sudah banyak ulama, banyak pemimpin adat juga, tokoh adat gitu ya. Jadi ada ulama, ada pemimpin adat, itu dua hal yang berbeda. Ya, dan dua-duanya ada di keluarga beliau. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kenapa beliau tuh ngerti ya sama yang namanya
adat ya, sangat mengerti sama namanya adat Minangkabau karena memang keluarganya banyak tokoh tokoh adatnya gitu ya, tokoh adat Minangkabau. Yang kedua, ini berbeda dengan misalnya Pak Nasir. Pak Nasir tuh kampungnya sama Bu Yangka, sama-sama Maninjau, beda kampung tapi sama-sama di tepi Danau Maninjau ya. Wilayahnya wilayah Maninjau lah namanya gitu ya. Sama-sama dari Maninjau tapi Pak Nasir itu nggak dibesarkan di Minangkabau ya. Beliau sempat pindah-pindah sampai usia SMP kemudian beliau pindah ke Bandung ya. Nah, jadi sebagian masa mudanya Pak Nasir itu di Bandung. Kalau Buya Hamka tuh murni dia nih walaupun pernah ke Jawa, pernah jalan-jalan ke sana kemari tapi ya beliau putra asli Minangkabau banget gitu. Ya. Jadi beliau sangat-sangat apa namanya? Akrab sekali dengan tradisi, dengan budaya ya. Budaya nenek moyangnya sendiri gitu ya, bukan budaya daerah lain juga sih ya. Nah, ini penyebab kenapa beliau tuh sangat concern sama kebudayaan. Ya kalau beliau tinggal dari kecil tinggal di kota besar gitu misalnya di Jakarta gitu ya, walaupun beliau orang Minangkabau ya atau kayak saya gitu ya dari kecil merantau di Bogor gitu ya, mungkin nggak akan apa ya sepaham itu soal adat Minangkabau ya. Kemudian ayahnya Haji Rasul selain seorang ulama terbesar pada zamannya juga seorang penulis yang sangat produktif ya. Jadi di situ beliau kalau dalam kajian ilmu sosial gitu ya, ini disinilah Buya Hamka mendapatkan habitusnya gitu ya. Mendapatkan apa ya? Habitusnya mirip habit tapi agak beda gitu ya. Intinya dia Buya Hamka tuh jadi penulis produktif itu bukan tiba-tiba karena dia melihat sendiri di rumahnya ya ada ayahnya gitu yang sangat aktif menulis ya. Jadi nanti kan ini penting dalam dalam dakwah kebudayaan beliau karena senjata paling utama beliau ya penanya ya, pulpennya, pensilnya gitu ya. Itulah senjata utamanya. Ya, mesin tiknya gitu ya, karya tulisnya lebih tepatnya gitu ya. Itu adalah senjata utama beliau. Nah, sejak kecil Hamka sangat tertarik dengan berbagai aspek kebudayaan, terutama sekali sastra, sejarah, dan filsafat. Kalau saya sekarang sedang kuliah di Departemen Ilmu Sejarah, nama fakultasnya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Jadi yang disebut ilmu pengetahuan budaya di UI adalah ilmu sejarah, filsafat, sastra, linguistik gitu ya, arkeologi gitu ya. Itu termasuk ilmu budaya. Jadi budaya itu jangan dimaknai hanya sekedar nah ini masalah yang terjadi di Indonesia. Budaya hanya dipahami sebagai produk ya. Jadi ketika ada orang mengatakan udahlah kita nggak usah nonton wayang lagi, tiba-tiba orang tersinggung karena merasa budayanya diganggu. Padahal wayang itu hanya produk saja. Yang namanya produk, kebudayaan pada level produk itu sudah biasa ditinggalkan. Ya, apakah ada bangsa di dunia ini yang dari dulu sampai sekarang produknya masih sama juga? Ada, tapi bangsa terbelakang. Ya, bukan bangsa primitif, nggak maju. Ya, orang kalau mau maju ya produknya harus tinggalkan, nggak semuanya dipakai gitu ya. Nah, kalau kata Buya Hamka yang tidak dipakai lagi, nah itulah tempatnya di museum yang kita simpan sebagai kenangan. Dulu kita biasa pakai ini, pakai itu, sekarang nggak lagi. Ya, tapi bukan berarti kita jadi orang lain, kita jadi membenci bangsa kita sendiri, nggak ada hubungannya. Ya, nah, ini jadi namanya kebudayaan itu suatu hal yang luas sekali. Ya, sastra itu bagian dari kebudayaan. Ya, sejarah itu bagian dari kebudayaan. Kita bisa melihat budaya kita dari mana? Dari sejarah kita. Ya, kemudian bangsa kita punya falsafah sendiri gitu ya, punya sifatnya sendiri. Nah, itu bisa kita lihat dari itu bisa mewarnai kebudayaan. Ya. Ya, misalnya orang Jepang gitu ya, orang Jepang punya penekanan sangat kuat pada yang namanya misalnya harga diri, martabat, amanah gitu ya. Jadi kalau orang Jepang itu merasa telah mempermalukan, telah mengecewakan, dia bisa bunuh diri misalnya gitu ya. Jadi bukan bunuh dirinya yang ditekankan sebenarnya, yaitu bahwa orang Jepang itu punya harga diri yang sangat kuat misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Nah, itu dari situ kita bisa melihat falsafah bangsanya gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat sastranya kayak gimana, sejarahnya kayak gimana sih bisa kayak begitu ya. Tentu saja setiap bangsa akan mengatakan kami juga punya harga diri yang tinggi, tapi cara mereka mengekspresikannya beda-beda ya. Nah, kita
berbicara kebudayaan pada level apa? Apakah hanya pada produk saja atau sampai pada pemikiran? Ya. Nah, kalau pemikiran ya berarti kita bicaranya filsafat, jangan hanya produk. Yang produk itu suatu hal yang biasa ditinggalkan, ya, nggak akan tetap terus, ya. Ada yang berdebat ya, jilbab itu budaya Arab, budaya budaya kita adalah kebaya, padahal kebaya itu sendiri adalah pengaruh dari Islam. Ya kalau nggak ada Islam, orang-orang Jawa nggak pakai kebaya, ya pakaiannya lain lagi, ya nggak seperti itu gitu ya. Itu justru sudah terpengaruh sama Islam, udah mulai menutup aurat, ya. Nah, jadi dari sejarah, dari filsafat, dari sastra kita bisa melihat kebudayaan suatu bangsa. Ya, dan Buya Hamka sangat tertarik sama tiga ini. Ya. Sastra itu alatnya, dia beliau menulis dengan sastra, dengan syair, dengan kalimat-kalimat yang indah, itu alatnya beliau. Ya. Sejarah itu adalah apanya ya? Ya alat juga, ya objek kajiannya lah. Objek kajian itu sejarah. Sejarah sama filsafat itu sangat berkaitan. Kalau kata seorang filsuf Yunani, ya saya lupa lagi namanya ya, seorang filsuf Yunani pernah mengatakan history is philosophy teaching with examples. Ya, sejarah itu adalah belajar filsafat tapi pakai contoh. Ya, gitu ya. Jadi misalnya kita mau mengatakan bahwa Hitler itu adalah jahat, gitu ya. Nah, orang sejarah nggak perlu bilang Hitler itu jahat. Kita cukup kasih tahu aja Hitler itu ngebunuh orang, korban jiwanya adalah sekian ratus ribu orang. Itu udah jelas jahat, ya. Jadi nggak perlu kita sebut jahat pun orang udah ngelihat, ya. Oh itulah, ya. Makanya kajian sejarah itu selalu sangat erat kaitannya dengan filsafat sebenarnya, ya. Ada lagi yang mengatakan apa? Filsafat itu dibangun dari sejarah, bukan sebaliknya. Ya, kayak misalnya rajin pangkal pandai. Kenapa Anda mengatakan rajin pangkal pandai? Karena dalam sejarah di mana-mana yang pandai itu rajin gitu. Ya, jadi kita melihat dalam sejarah, kemudian kita menyimpulkan menjadi sebuah hukum. Nah itu namanya filsafat. Ya, jadi sejarah dan filsafat itu sangat berkaitan sekali. Ya, sangat berkaitan. Dan ini adalah bidang-bidang yang sangat disukai oleh Buya Hamka. Ya. Nah, langsung kita masuk pada konsep. Gitu ya. Apa sih kebudayaan? Ya, mana kebudayaan? Bung Hatta dikutip oleh Buya Hamka ya dalam seminar kebudayaan di Semarang ya tahun 1960 ya kalau nggak salah ya. Bung Hatta tuh pernah mengatakan, ini dikutip sama Buya Hamka ya, bahwa yang namanya bukit, sungai, air, pepohonan, bebatuan itu tuh nature. Ya, tapi pematang sawah, bikin saluran pengairan, pengaturan petak sawah, berundak-undak gitu ya, itu semua adalah culture. Ya, jadi itulah bedanya nature sama culture. Nature itu ya apa adanya, culture itu bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada. Nah itulah. Jadi orang ya ini kan apa ya, orang-orang yang hidup di zaman kemerdekaan ya, zaman kemerdekaan itu pemikiran tuh lebih praktis ya, mereka nggak sibuk dalam definisi yang menjelimet gitu ya, mereka sih kalau menjelaskan sesuatu ya pakai contoh aja lah ya, pakai analogi gitu ya. Nah, kata Bung Hatta sekali lagi, bukit, sungai, air, pepohonan, batuan itu semua adalah nature ya. Bagaimana cara kita mengolahnya menjadi saluran pengairan yang baik, pengaturan petak sawah yang baik, gimana caranya supaya hutan tidak gundul, itu namanya culture. Ya, makanya kalau dalam dunia pertanian agrikultur, gitu ya. Nah, agrikultur dia tanaman itu nggak tumbuh sendiri, kalau tumbuh sendiri namanya hutan aja gitu ya. Nah, tapi memelihara hutan juga ada, itu culture juga. Ya, memelihara hutan-hutan lindung misalnya gitu ya. Tapi kalau dia tumbuh apa adanya saja itu bukan kultur, itu nature. Ya. Kemudian kalau kata dalam seminar kebudayaan 1960 di Semarang, ya Buya Hamka memaparkan bahwa pandangannya tentang makna kebudayaan. Kata kebudayaan, kata Buya Hamka, berasal dari dua kata yang disusun, yaitu budi dan daya. Budi dan daya menjadi budaya. Ya. Apa itu budi dan daya? Kalau kata Buya, yang budi itu adalah cahaya atau sinar yang terletak di dalam batin manusia. Ya. Nah, makanya ini pun pakai bahasa-bahasa kiasan gitu ya, cahaya bukan cahaya beneran gitu ya. Ini bukan definisi yang sangat teknis banget gitu ya. Cahaya atau sinar terletak dalam batin manusia. Cahaya itu berarti apa? Biasanya orang kalau pakai cahaya buat apa? Buat menerangi, buat mencari jalan, gitu, memberi petunjuk, ya, memberi bimbingan, gitu ya. Nah,
dalam batin manusia itu ada cahaya yang membimbing dia, ya, dan itu namanya adalah budi. Makanya sering disebut budi pekerti, akal budi, dan sebagainya. Ya. Kata kedua daya. Daya adalah usaha atau keaktifan manusia melaksanakan apa yang digerakkan oleh budinya. Ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh budi tadi, gitu ya, oleh cahaya tadi, ya. Nah, upayanya itu namanya daya. Ya, jadi pergerakannya. Ya, kalau budi itu memberikan petunjuk jalannya, kalau daya itu yang menggerakkannya, gerakan manusia. Ya. Nah, dalam beberapa kesempatan, Hamka juga menyatakan bahwa kebudayaan suatu masyarakat itu terdiri dari filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni yang dikembangkannya. Ya, sekarang ya ini yang saya sebutkan tadi. Sekarang kalau kita bicara budaya, budaya itu apa? Wayang, baju batik, gitu ya, rumah adat, itu semua seni. Ya, itu baru seni saja. Itu bagian dari budaya. Ya tentu saja, gitu ya. Tapi kebudayaan bukan hanya itu. Masih ada filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, ini menarik gitu ya. Kapan-kapan saya pengen memperbandingkan pandangan Buya Hamka dengan Islamisasinya Prof. Nakib Alatas, karena itulah pandangan beliau. Ya, walaupun beliau bukan seorang saintis, jadi beliau nggak terlalu banyak menggarap masalah ilmu pengetahuan ya. Tapi beliau meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan itu bisa diwarnai oleh Islam. Ya, tapi nanti kita bahas bagaimana hubungan agama dan kebudayaan dulu ya. Intinya yang namanya kebudayaan itu terdiri dari 3, filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Ya. Nah, jadi filsafat yang dikembangkan sebuah bangsa itu kebudayaan dari bangsa itu. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu bangsa itulah bagian dari kebudayaannya. Ya, demikian juga seni itu juga bagian dari kebudayaan bangsa tersebut. Sekarang kalau kita bicara budaya, biasanya kita bicara pada level seni terus. Ya, padahal harusnya ada level ilmu pengetahuan dan filsafat juga. Ya, nah di situ yang kita kurang gitu ya. Nah, sebenarnya ini gara-gara masalah kolonialisme sih gitu ya. Ada kajian-kajian pasca kolonial yang menyatakan bahwa sebenarnya yang bikin bangsa Indonesia tuh apa ya berpikiran sempit soal kebudayaan itu ya para penjajah. Karena para penjajah tuh pengennya kita tuh berpikir bangsa kita ini tugasnya adalah nari-nari, bikin ukir-ukiran, bikin batik. Itu cara pandangnya orang Barat pada kita, pada orang Timur. Orang Timur tuh kebudayaan tinggi. Ya udah nari-nari aja. Soal sains urusan kami aja. Nah itu maunya orang Barat. Ya, dan konyolnya kita mengikuti. Ya, akhirnya kita nggak pernah move on dari masalah-masalah yang sifatnya seni dan masalah sifatnya produk. Ya. Nah, itu aja terus yang kita perdebatkan gitu ya. Oh, kenapa harus pakai baju kayak begini? Kenapa nggak pakai baju batik? Gitu lagi yang dipermasalahkan gitu ya. Padahal itu masalah itu bagian dari budaya, tapi masalah kecil. Ya. Masalah yang lain itu lebih jauh lebih mendesak untuk dibicarakan. Ya. Kalau Prof. Alata sering bicara soal filsafat, ya. Kemudian soal sains beliau bicara soal Islamisasi sains, gitu ya. Soal seni juga beliau bukan yang nggak ngerti seni. Ya, cuman seingat saya beliau pernah peringatkan bahwa agama yang nggak bisa agama yang tidak bisa menyentuh pemikiran, ya, maka dia akan lari ke seni. Ya. Nah, makanya dalam agama-agama Kristen misalnya gitu ya, seni itu diutamakan. Ya kenapa? Karena kalau pakai akal nggak nyambung, nggak logis gitu. Ya. Nah, tapi agama kita nggak begitu. Makanya agama kita seni itu dibatasi. Ya tidak dibiarkan begitu saja gambar orang telanjang gitu ya. Kalau orang Eropa abad pertengahan kan menggambarkan agamanya sendiri kayak begitu. Ya, cerita-cerita kisah-kisah dalam Bible digambarkan seperti itu ya. Nah, itu 3 bagian dari kebudayaan tadi ya, filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Ya. Nah, sekarang kita bicara relasi antara agama dan kebudayaan. Ya. Nah, kalau kata Buya Hamka jelas-jelas mengatakan agama itu bukan bagian dari kebudayaan. Ya, karena agama diturunkan oleh Tuhan, sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Ya, jadi agama itu dari Tuhan, kebudayaan itu dari manusia. Jadi yang disebut budaya itu
bikinan manusia. Ya kayak tadi kata Bung Hatta tadi gitu ya, yang ciptaan Allah itu ya nature namanya gitu ya. Kalau ciptaan manusia itu namanya culture. Ya gitu. Jadi sejalan, nggak ini. Jadi ya walaupun ini kata-kata Bung Hatta tapi kan dikutip sama Buya Hamka berarti pemikiran beliau juga. Ya berarti beliau sepakat di situ gitu ya. Nah, ini clear beliau tegaskan. Agama itu bukan bagian dari kebudayaan. Ya, agama itu ciptaan Allah, kebudayaan itu ciptaan manusia. Jadi jelas juga superioritasnya. Siapa yang lebih superior itu jelas. Ya. Nah, kemudian pengaruh agama terhadap kebudayaan. Ya, ini dijelaskan dengan menghubungkan konsep. Nah, ini menarik sekali nih. Ini konsep yang menarik sekali dari beliau ya. Beliau mengatakan, jadi kalau mau memahami apa gunanya agama gitu ya buat kebudayaan gitu ya, apa manfaatnya, apa peranannya gitu ya, kita perlu mengerti yang namanya iman dan amal soleh. Konsep iman dan amal soleh. Ya, kalau kalau budi pekerti manusia itu diberi petunjuk sama namanya iman, ya, maka daya yang dihasilkan akan menjadi amal soleh. Ini menarik gitu ya. Jadi manusia itu mau nggak mau dia pasti punya pikiran, ya, dia pasti punya budi pekertinya sendiri. Tapi kalau budi pekertinya nggak diwarnai dengan iman, maka yang dia kerjakan nggak akan jadi amal soleh, ya, nggak akan jadi amal yang soleh. Ya, ada kebaikannya nggak? Ada kebaikan, tapi bukan kebaikan hakiki. Ya kan kita tahu sendiri amal soleh itu ya bukan hanya sekedar kebaikan, ya, tapi kebaikan apa yang dilakukan karena Allah, misalnya. Ya, jadi kita nggak menyebut orang kafir itu berbuat baik disebut amal soleh, enggak. Ya, orang kafir berbuat baik kita akui kebaikannya sebagai ya kebaikan dari sisi sosial, ya, bukan dari sisi agama. Ya, itu tuh bukan amal soleh. Ya. Nah, jadi kalau mau jadi amal soleh, maka iman itu harus mewarnai budi pekerti manusia dulu. Ya. Nah, artinya apa di sini? Artinya adalah sebenarnya yang namanya kebudayaan, diakui bahwa kebudayaan itu bisa juga tumbuh tanpa agama sama sekali. Ya, orang ateis bisa berkebudayaan? Nggak bisa, karena kan kebudayaan itu ciptaan manusia. Ya. Jadi manusia itu bisa aja membangun kebudayaan tanpa agama, bisa, tanpa peduli agama, bahkan melanggar agama dengan sengaja pun bisa juga. Ya. Tapi tanpa bimbingan agama, maka kebudayaan itu nggak bisa menghasilkan kebaikan yang hakiki. Ya. Sebagai contoh misalnya di kebudayaan masyarakat suku Inka misalnya gitu ya, mereka ngorbanin manusia. Kalau manusia itu niatnya apa sih? Oh, niatnya ini pengorbanan buat Tuhan. Kita kasih pengorbanan yang bagus-bagus, ya. Ini manusia yang paling bagus kita korbani. Kita ada pengorbanan mereka di mana prajurit musuh itu ditangkap lalu dicongkel dadanya, diambil jantungnya dalam keadaan hidup. Nah, itu pengorbanan buat dewa, ya. Kelihatannya bagus gitu, ngasih yang paling bagus buat Tuhan, yaitu manusia, ya. Tapi kan hasilnya nggak jadi kebenaran hakiki, ya. Ini kadang-kadang ada orang merelatifkan kebenaran gitu ya. Ya kita nggak berpikir begitu. Ya, niat dia bagus, dia pengen ngasih sesuatu yang terbaik buat Tuhan dia gitu ya. Nah, tapi ternyata hasilnya apa? Ya bukan kebaikan, ya bukan kebaikan hakiki. Ya, dalam beberapa kasus orang Inka tuh ngorbanin anak bayi, ngorbanin anak perempuan, ya anak bayi dilempar dari jurang. Apa kebaikan? Kalau dalam Islam kan juga ada pengorbanan, yang kita korbankan apa? Kambing, sapi. Itu pun pengorbanannya beda sama konsepnya pengorbanan Arab jahiliyah ya. Kalau Arab jahiliyah tuh mengorbankan sesuatu itu dibiarkan begitu saja. Karena mereka punya keyakinan darahnya, dagingnya, kulitnya, tulangnya, rambutnya itu semua buat Allah. Ya, tapi kalau dalam Islam nggak begitu. Ya, dagingnya dibagi-bagi. Ya, Allah nggak ngambil apa-apa. Ya, keikhlasan kita dalam membeli hewan kurban, menyembelihnya dan bagi-bagikannya, itulah yang jadi alat untuk kita mendekat kepada Allah. Ya, konsepnya beda sekali. Gitu. Ya, jadi dengan beriman itu maka amal solehnya lahir. Maka kebaikan yang dihasilkan kebaikan hakiki, bukan kebaikan dari satu sisi aja. Ya, kebaikan dari satu sisi, wah luar biasa ya orang suku Inka tuh bisa-bisanya orang tua tuh rela anak bayinya dikorbankan, ya gitu ya. Ya dari segi keikhlasan keridhaan dia sama Tuhan itu luar biasa itu ya, luar biasa hebat. Tapi nggak hakiki kebenarannya, ya kebenarannya di satu sisi aja, dari sisi yang lain kezoliman. Ya itu anak kan manusia juga, hamba Allah juga. Ya masa Anda sebagai hamba Allah ingin
sebagai ya dia ngaku hamba Allah ya, mereka hamba Tuhannya lah gitu ya, dia mempertuhankan sesuatu gitu ya, dia mengorbankan sesuatu, yang dikorbanin adalah manusia lain gitu kan, nggak benar ya. Itu contohnya gitu. Jadi sekali lagi, orang macam apapun pasti akan berkebudayaan ya, tapi kalau nggak dibimbing sama iman, maka nggak akan jadi amal soleh, nggak akan jadi kebaikan yang hakiki. Nah, ini konsepnya beliau gitu ya. Ini artinya apa di sini? Artinya jelas-jelas agama lah yang mewarnai kebudayaan, yang semestinya mewarnai kebudayaan ya. Tapi agama mewarnai kebudayaan artinya tidak menghapus kebudayaan ya, artinya tidak menghapus ya, dia tidak akan menghapus menghapus cara hidup yang berbeda dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Ya pasti berbeda lah ya, pasti berbeda, pasti mereka punya gaya hidupnya sendiri ya, nggak sama gitu ya. Jadi itu nggak akan berubah gitu. Ada terpengaruh dengan alamnya, alam tempat mereka hidup gitu ya, tapi mereka tetap bisa menjadi hamba Allah yang baik ya. Ya dalam dalam Islam kan begitu juga gitu ya, dalam Islam demikian juga. Yang namanya kubah masjid bentuknya beda-beda setiap negara, apakah harus disamakan? Enggak ya, nggak ada perintah menyamakan itu ya. Orang punya selera, selera aja, silakan aja ya. Bangsa orang Maroko bajunya, gamisnya agak beda dengan gamisnya orang Arab misalnya ya. Peci banyak banget tuh bedanya ya. Turki, Mesir beda semua ya. Topi-topi kita tuh beda-beda, orang Afghanistan sorbannya kayak apa, disebut sorban atau bukan ya, kayaknya bukan sorban namanya ya, apalah namanya gitu ya. Itu nggak akan pernah sama sampai kapanpun, selera mereka nggak sama ya. Kalau bicara selera, sekalian masakan gitu ya, emang bisa dipaksakan gitu, emang bisa dipaksakan orang Manado makanannya harus sama dengan orang Jawa gitu ya, susah. Orang Manado suka yang pedas-pedas semua ya, nggak bisa sama dan nggak perlu disamakan ya. Apa kewajiban kita menyamakan itu? Nggak perlu. Tapi dengan dibimbing oleh agama, maka jadi amal soleh ya. Makanannya tetap pedas-pedas tapi jadi yang halal, nggak makan yang haram lagi misalnya ya. Jadi ada nilai yang kebaikan yang hakikinya di situ ya, bukan kebaikan di satu sisi tapi kezoliman di sisi yang lain ya. Nah, ada adat istiadat di mana tuh di Indonesia tuh ya, di saya pernah lihat gitu ya, mereka punya adat, mereka bilang kami punya nilai kebersamaan yang sangat tinggi. Kami kalau sering ngadain acara kayak gini, makan daging kerbau gitu ya. Tapi sebelum dimakan ada sebelum kerbau itu disembelih ada ritualnya dulu. Ritualnya dibunuhnya gimana? Dibunuhnya ditusuk pakai tombak berkali-kali. Ya gitu ya. Nah, kan kelihatan di satu sisi bagus tuh kebersamaan, ya berbagi gitu ya. Ya mirip seperti berkurban gitu ya. Tapi tanpa dibimbing sama agama, hasilnya kezoliman pada kerbau. Ya, kerbau itu harusnya kalau mau dibunuh ya sempurnakan penyembelihannya. Ya jangan ditusuk-tusuk sampai mati gitu ya. Kasihan sekali ya. Kasihan sekali. Nah, itulah bagaimana kebudayaan itu nggak usah diapa-apain pun pasti ada. Ya, selama masih ada manusia, kan manusia itu masih punya akal budi gitu ya. Pasti ada kebudayaan. Ya, manusia punya akal budi dan dia pasti akan berbuat. Ya, jadi ada budinya, ada dayanya. Ya, dia mau ateis kayak mau komunis kayak pasti ada kebudayaan. Ya, tapi kebudayaan tanpa agama pasti hasilnya tanpa agama. Maksudnya agama dalam oleh kata Bu Yanka ya Islam gitu ya. Tanpa bimbingan, makanya kosakatanya juga iman dan amal soleh. Ya, budi tanpa bimbingan iman nggak akan menghasilkan daya yang bernilai amal soleh. Kurang lebihnya begitu. Ya, ini konsep menarik sekali dari Bu Yanka. Ya, nah tentu saja jadi sasaran dari kritik beliau soal budayaan adalah adat Minangkabau duluan, ya karena itu yang paling beliau kuasai gitu ya. Hamka di satu sisi sangat mencintai, sangat membanggakan kebudayaan Minangkabau, terutama sekali kekayaan khazanah sastra dan filsafat. Dan beliau suka sekali bersyair-syair, berpantun-pantun gitu ya. Dan beliau mengatakan ini orang-orang Minangkabau zaman dulu tuh punya kebijaksanaan yang sangat tinggi sekali. Itu terlihat dari syair-syairnya, pantun-pantunnya, ya petatah petitihnya gitu ya, luar biasa. Ya kan itu kan filsafat ya, dari kata-kata itu kita bisa melihat itulah jiwanya mereka ya. Nah, pada saat yang bersamaan
beliau juga melancarkan kritik-kritik tajam terhadap sebagian adat Minangkabau, tidak semua, sebagiannya saja, ya. Nah, melalui yang mana novel-novel romannya, ya, dan juga melalui karya-karyanya seperti buku Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, ya. Buku-buku kayak Si Sabaria, ya, novel-novel Si Sabaria, Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, Merantau ke Delhi, Terusir, ya, itu banyak itu cerita-cerita soal masalah adat, ya. Jadi adat itu kadang-kadang mengekang, ya, karena adat itu bikinan orang, adat itu bikinan manusia, ya. Ketika dia nggak diwarnai sama agama, pasti ada kezoliman, ya. Tidak semua bagian adat dikritisi, ya. Nah, dalam buku Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Buya Hamka mengkritik soal apa? Pada dasarnya soal rumah tangga dan hak waris, ya, waris tanah gitu, ya. Nah, jadi dalam dalam adat Minangkabau zaman dulu, keluarga istri sangat berperan besar sehingga suami itu nggak punya kekuasaan, nggak punya otoritas. Nah, ini menyebabkan, kata Buya Hamka, zaman dulu di Minangkabau itu banyak perceraian, ya, banyak terjadi perceraian, banyak orang pergi merantau. Asalnya orang Minangkabau itu suka merantau karena mencari pengalaman, mencari ilmu. Asalnya begitu, ya. Ya, atau daerah dia kurang kurang menjanjikan lagi, tapi jarang ya seperti itu, gitu, ya. Nah, tapi kesini-sininya karena adat Minangkabau yang kayak begitu, gitu, ya, akhirnya orang tuh merantau karena nggak tahan sama kampungnya, ya, karena di kampungnya dia bukan siapa-siapa, ya, maka banyak suami-suami pergi merantau, dia tinggalkan istrinya di kampung halaman, di tanah rantau dia punya istri lagi. Nah, tapi di tanah rantau rumah tangganya lebih normal. Ya, lebih normal. Kenapa? Karena di situ ya suami, istri ya istri. Suami bisa jadi kepala keluarga di sana. Kalau di kampung halamannya sendiri, suami bukan jadi kepala keluarga. Yang jadi penguasa tuh mama-mama dari istrinya. Ya, itu yang beliau kritisi. Ya, kalau kayak begini caranya, rumah tangga kita berantakan. Rumah tangga kita akan kacau balau. Para pemuda kita nggak akan senang tinggal di kampung halaman. Ya, jadi ini menarik, gitu, ya. Beliau tuh sangat membanggakan adat Minangkabau, di sisi lain beliau sangat mengkritisi juga. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan dari ayah beliau, Haji Rasul. Haji Rasul juga begitu. Ya, Haji Rasul juga sangat eh, apa ya banyak mengkritisi adat Minangkabau yang dianggapnya belum Islami. Ya, nah, buat beliau, walaupun orang Minangkabau udah mengidentifikasi dirinya sebagai orang Islam, ya, nggak ada Minangkabau tanpa Islam, tuh nggak ada, ya. Tapi bagaimanapun ternyata masih ada adat-adatnya yang tidak sejalan dengan ajaran agama, ya, dan itu udah sering dikritisi sama Haji Rasul, ya, bapaknya Hamka itu, ya. Nah, ini ada bukunya Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Ini buku yang menarik sekali karena beliau tulis ketika lagi revolusi fisik, lagi tahun 45 sampai 49, 47 lah, 47 sampai 49, ya, ketika Buya Hamka itu keluar masuk hutan. Jadi lagi di hutan, beliau nulis buku. Ya, bukunya tuh judulnya Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Artinya dia bercerita bagaimana kalau revolusinya selesai, kalau bangsa Indonesia sudah berdaulat, ya, orang Minangkabau pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan. Kenapa? Karena adat kita kayak begini. Bla 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 bla. Dia tulis gitu. Ya. Padahal orang Minangkabau itu dulu udah berjaya. Ya, kenapa? Karena adat yang dulu itu mampu menjayakan orang Minangkabau di masa lampau. Tapi adat yang dulu itu mau dipakai sekarang nggak bisa. Ya, pasti makin kemunduran. Nah, itu yang menarik, gitu, ya. Pandangan beliau menarik. Ya. Nah, dalam kritik-kritiknya itu Hamka menyoroti sejumlah adat istiadat Minangkabau yang belum sejalan dengan syariat Islam. Keinginan Hamka untuk mengubah tradisi tersebut menunjukkan keyakinannya bahwa kebudayaan itu suatu hal yang dinamis, bukan statis. Ya, jadi budaya itu berkembang, budaya itu berubah. Ya, kalau tidak berubah bukan manusia namanya. Di Indonesia perdebatan soal kebudayaan seolah-olah kebudayaan itu statis. Ya, seolah-olah kebudayaan statis, seolah-olah kita harus begitu terus. Ya, saya sering bertanya, tidak diragukan lagi bahwa Koteka adalah bagian dari kebudayaan Papua. Tidak diragukan lagi. Tapi apakah orang Papua harus pakai Koteka terus? Apa nggak boleh mereka pakai celana, pakai jas, pakai dasi? Ya, apa mereka harus selalu begitu? Kan nggak juga. Ya, kenapa kita halang-halangi mereka dari pakaian yang baik? Ya, kalau mereka mau ninggalin Koteka ya boleh-boleh aja. Ya, itu hanya produk, itu level produk, gitu, ya. Tidak menghilangkan ke apa jiwa Papua mereka. Gitu. Apa sih jiwa ke Papua? Misalnya orang Papua
dekat dengan alam. Nah, itu barangkali ini ya prinsipnya gitu ya. Pakaiannya pun dari alam, banyak dari daun-daunan gitu ya. Nah, itu kan pakaian zaman dulu ya. Sekarang boleh dong mereka pakai kain gitu ya, tapi mereka cari cara cara hidup yang tidak merusak alam misalnya gitu ya. Nah, itulah kebudayaan ya. Produk bisa berubah-ubah ya, nggak mesti mereka pakai baju dari daun terus gitu ya. Dan mereka bisa tetap apa mereka bisa punya punya gaya hidup yang dekat dengan alam sesuai dengan filsafat mereka. Filsafat itu bagian dari kebudayaan. Ya, jadi sekali lagi saya pengen menekankan sekali bahwa perdebatan kita soal kebudayaan di zaman sekarang, gitu ya, itu sangat mundur sekali dari diskusi kebudayaan di zaman zaman Buya Hamka. Zaman Buya Hamka kita nggak ngomongin soal itu lagi, gitu. Ya nggak ngomongin soal ini lagi, gitu ya. Emang siapa sih yang mau main wayang setiap sepanjang sepanjang hidupnya? Ya, kalau mereka mau jadi dalang nggak ada masalah. Ya, tapi nggak perlu semua orang jadi dalang, nggak perlu semua orang nonton wayang, nggak perlu yang nonton wayang pun nggak tiap hari nonton wayang, ya. Nggak bukan bukan itu gitu ya, bukan itu inti dari kebudayaan Jawa tuh bukan wayangnya, ya. Ada nilai-nilai di balik situ yang dijunjung tinggi. Kalau produk mah bisa berubah-ubah, ya. Kemarin Gus Baha juga berkomentar kan, ternyata ada pendapat para para wali songo juga demikian, ya. Wayang yang dulu kayak gini gitu ya, terlalu mirip manusia maka digepengin biar jadi halal, ya. Nah, itu kan berarti ada perubahan pada pada kebudayaan, ya. Dan itu suatu hal normal saja. Ya nggak ada bangsa di dunia ini yang budaya dalam arti produknya itu nggak berubah-ubah, ya. Masa dari dulu sampai sekarang naik bendi, naik kuda, gitu. Nggak gitu kan, ya. Pasti ada perubahan. Nah, ini strategi kita mau bicara strategi dakwah kebudayaan. Ini agak menarik ya. Ini sangat menarik nih ya. Jadi dalam buku yang tadi, ya, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Buya Hamka itu mengkritik adat Minangkabau. Tapi beliau mengkritik adat Minangkabau dengan falsafah Minangkabau juga. Ya. Jadi bukan bukan pakai pemikiran yang lain gitu, tapi dengan falsafah Minangkabau juga. Kata beliau, kenapa kita punya adat kayak begini? Adat di mana suami tidak berperan, di mana suami tidak punya otoritas, di mana semua harta dikasih kepada istri dan keluarga istri gitu ya. Padahal agama kita Islam. Ya, padahal kita punya prinsip ada basandi syara, syara basandi kitabullah. Ya, kata orang Minang dari zaman dulu adat itu bersendikan syariat dan syariat bersendikan kitabullah. Ya gitu ya. Ada prinsip lagi syarak mengatur, ada yang memakai gitu ya. Apa yang dikatakan oleh syariat itu akan diimplementasikan sama adat. Jadi adat itu nurut sama syariat, ya. Tapi kok kenyataannya nggak begitu. Jadi Buya Hamka itu mengkritik bukan dengan nada memusuhi, ya. Walaupun ketika beliau menerbitkan buku itu, beliau diserang juga sama yang lain. Ya banyak yang menyerang beliau gitu ya. Tapi beliau saya lihat udah sangat berusaha sekali untuk memperlihatkan bahwa saya nggak nyerang loh sebenarnya. Saya cuma mengingatkan aja. Kita kan punya prinsip adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Ya, itu prinsip orang Minang. Tapi kenapa ada hukum waris kita belum sesuai dengan syariat? Kenapa kita berkeluarga nggak pakai hukum syariat? Kalau pakai hukum syariat, urusan suami istri ya suami istri, ya keluarga keluarga istri keluarga suami nggak saya ikut campur, ya nggak boleh ikut campur, ya. Kalau mau ikut campur untuk mendamaikan, jangan untuk ngadu domba, ya nggak boleh gitu ya. Nah itu yang beliau kritisi. Jadi beliau mengkritisi adat Minangkabau dengan menggunakan falsafah Minangkabau juga. Ya, ini kontradiktif nih. Katanya kita nih bangsa yang komitmen pada Islam. Kita nggak menyebut diri kita orang Minang tuh nggak bisa dilepaskan dari keislamannya. Ya, kalau orang tidak Islam lagi dia murtad misalnya itu, maka dia otomatis dia bukan orang Minangkabau lagi. Ya udah sekuat itu pengaruh Islam pada Minangkabau, tapi kok kenyataannya masih ada pelanggaran. Nah itu yang beliau kritisi. Ya. Dan kritik beliau itu berhasil karena tahun 52 setelah selesai revolusi fisik ya ada majelis adat kerapatan adat di Bukit Tinggi dan memutuskan hal-hal yang beliau kritisi. Ya.
Banyak hal yang diputuskan di situ. Contohnya soal tanah pusako gitu ya, itu diputuskan di situ tahun 52. Ya, diakui bahwa ternyata ada kebudayaan kita, budaya adat Minangkabau yang ternyata belum sesuai dengan Islam, maka disesuaikan dengan Islam. Ya, jadi adat tuh berubah itu biasa, bukan suatu hal yang aneh gitu. Ya, nah ini orang perlu tahu sekarang nih. Jadi jangan berpikir bahwa kebudayaan itu nggak boleh berubah sama sekali. Itu pendapat siapa? Ya, dan implementasinya di mana? Di mana bangsa yang tidak berubah dari dulu? Ada nggak bangsa yang nggak berubah sama sekali? Ya, nggak ada. Ya. Indonesia akan ketinggalan kalau kita terus berpikir seperti itu. Ya. Nah ini saya kasih warna putih karena bukan pemikiran Buya Hamka, ya bukan pemikiran tapi sejalan. Ya jadi mengisi kekosongan celah-celah dari yang belum dijelaskan oleh Hamka, tapi jelas-jelas sejalan. Ya ini ada seseorang namanya Aminullah Lewa. Pak Aminullah Lewa ini budayawan gitu ya dari Sulawesi. Beliau nulis di majalah Panji Masyarakat. Panji Masyarakat itu pemimpin redaksinya Buya Hamka. Ya. Nah, Pak Aminullah Lewa itu berupaya menjawab pertanyaan gitu ya. Siapa yang duluan hadir, agama atau budaya? Nah, gitu ya. Jadi Buya Hamka nggak pernah menjelaskan soal ini, tapi penjelasan Pak Aminullah Lewa pas dengan konsep budayanya Buya Hamka. Ya. Gimana cara Pak Aminullah Lewa menjawab? Kata Pak Aminullah, agama dan kebudayaan itu sama-sama hadir sejak pertama kali manusia diciptakan. Jadi begitu ada manusia, ada agama, ada kebudayaan. Ya, tapi kebudayaan itu diciptakan setelah manusia memahami kebaikan, ya, tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu mana baik dan buruk, baru jadi kebudayaan. Ya, ketika dia belum tahu mana baik dan buruk, nggak ada kebudayaan. Ya, ya itu tentu saja ini tidak bukan makan waktu sekian tahun baru kemudian punya kebudayaan, nggak gitu. Ya, tapi manusia itu disebut berkebudayaan kalau dia udah tahu benar dan salah. Ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan buruk, ya. Nah, justru baik dan buruk, benar dan salah itu diajarkan sama agama. Agama yang kasih tahu, ya. Nah, dengan demikian kebudayaan sebenarnya adalah cara manusia mengejawantahkan nilai-nilai agama. Gitu asalnya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ubah cara logika ini kepada bukan diubah ya, kita sesuaikan dengan ajaran agama Islam, kan kita percaya nabi pertama adalah manusia pertama dan nabi. Ya, jadi manusia pertama Nabi Adam alaihissalam ini kalau ini kasih warna abu-abu berarti bukan pemikiran Hamka, bukan tulisan Hamka, bukan pula tulisan Pak Aminullah Lewa, tapi ini benang merahnya. Ya. Nah, manusia pertama ya adalah seorang nabi. Ya, pasti dong dia sudah beragama. Ya, nabi masa nggak beragama gitu ya? Nabi itu penyebar agama. Ya, karena manusia pertama sudah beragama, bisa dipastikan dari awal sudah berkebudayaan. Ya, kita nggak tahu persis budayanya Nabi Adam alaihissalam kayak apa gitu ya. Keluarga Nabi Adam alaihissalam punya tradisi apa kita nggak tahu. Tapi selama mereka manusia, mereka udah tahu mana benar mana salah, pasti melahirkan kebudayaan. Ya. Nah, kalau kita bicara pada level paling rendah kebudayaan apa sih? Keluarga. Keluarga kan setiap keluarga punya tradisi, ya, punya tradisi gitu. Misalnya, oh keluarga kami kalau Lebaran semuanya kumpul di Kota Bogor, misalnya. Ya, jadi keluarga kami yang ada di Jakarta, yang ada di Cirebon, ada yang di Depok, ada yang di Jogja, semuanya datang ke Bogor. Kenapa? Tradisi. Nah, tradisi keluarganya sendiri, bukan tradisi sukunya, bukan. Ya, tapi memang kumpulnya di situ. Kenapa? Oh, karena yang paling tua ada di sini, misalnya. Ya, itu tradisi. Ya, jadi setelah mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, ya, baru mereka merumuskan kebudayaannya sendiri. Nah, manusia pertama itu udah tahu benar dan salah. Ya, manusia pertama itu nabi. Ya, ini kalau kita ini Pak Aminullah Lewa dan Buya Hamka sama-sama tidak menyebut Nabi Adam alaihissalam gitu ya, tapi kita tahu pasti bahwa mereka ini terwarnai sama pemikiran Islam. Ya, kenapa Pak Aminullah Lewa bisa bilang manusia itu udah tahu benar dan salah? Manusia pertama itu udah tahu benar dan salah karena dalam pikiran beliau Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam itu nabi. Ya, manusia pertama itu nabi. Ya, udah pasti dia tahu benar dan salah. Begitu udah tahu benar dan salah, udah tahu udah punya agama, pasti ada kebudayaan. Ya. Nah, inilah benang merahnya. Jadi semua anak cucu Nabi Adam alaihissalam walaupun udah tersebar gitu ya, udah sebar, ada yang ke Asia, ke Afrika, ke benua Amerika, ke Eropa, tapi semuanya kan anak Nabi Adam alaihissalam, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, walaupun sudah tersebar jauh, melahirkan berbagai macam kebudayaan, tapi
bisa dipastikan masih memiliki sebagian nilai yang sejalan dengan agama yang benar. Ya, nggak mungkin ada bangsa yang sama semuanya salah cara berpikirnya gitu ya, semuanya nggak benar gitu, nggak ada. Ya, dia jadi bangsa itu pasti ada yang baik dalam dirinya. Ya, apa yang baik? Ya, misalnya jadi bangsa, syaratnya apa sih jadi bangsa? Contohnya rakyat, ya, orangnya harus ada kan? Ya, nah sekarang bayangin kalau kalau seorang ibu melahirkan anak, anaknya semuanya dilempar, dibuang, ya dia nggak mau punya anak. Nah, gitu ya. Kan nggak mungkin ya. Artinya apa? Artinya pasti dalam dalam bangsa itu ada minimal nomor satu pasti ada nilai kasih sayang. Ya, pasti ada nilai kasih sayang. Ya, orang tua mengasihi anaknya, gitu ya. Nah, kalau dalam agama Islam disebutnya apa? Fitrah. Ya, fitrahnya pasti ada. Dan agama ini sesuai dengan fitrah, gitu ya. Jadi agama yang benar tuh nggak berlawanan sama fitrah. Ya. Jadi suatu bangsa itu karena orangnya banyak. Orang ada banyak kenapa? Karena bereproduksi. Kenapa bisa bereproduksi? Karena berkeluarga. Ya, kenapa bisa berkeluarga? Karena orang tuanya nggak bunuh anaknya, gitu ya. Jadi nggak mungkin satu bangsa itu semuanya salah, itu nggak mungkin. Ya, pasti ada nilai-nilai kebaikan di situ. Ya, nah berdakwah dengan memanfaatkan nilai kebudayaan yang sejalan dengan agama yang benar, agama Islam, itulah strategi dakwah kebudayaan. Jadi kalau kita mau berdakwah suatu bangsa ke suatu suku bangsa, gitu ya, suku atau suatu bangsa, gitu ya, kita perlu kenal dulu kajian-kajian sosiologisnya. Bangsa suku yang ini apa sih yang dia banggakan? Apa sih nilai-nilai yang baik dari bangsa ini? Ya, kalau kita nggak paham, ya susah kita berdakwah. Ya, tapi kalau kita paham itu bisa kita pakai. Saya pernah praktekkan ini. Saya pernah waktu pertama kali waktu 2000 berapa ya, 2012, 2013 gitulah, saya diundang ke Makassar gitu ya. Ini waktu itu saya belum tahu, belum mengkaji soal konsep budaya Buya Hamka banget nih. Cuman dari beberapa tulisan Buya Hamka, Buya Hamka pernah tinggal beberapa tahun di Makassar. Ya, dari beberapa tulisan beliau saya melihat Buya Hamka tuh kagum sama orang Makassar karena orang Makassar tuh punya harga diri yang sangat tinggi, punya harga diri. Kalau martabat itu diganggu dia nggak bisa diam saja. Ya. Nah, jadi itulah nilai kebaikannya. Punya martabat itu kan bagus, punya giroh itu bagus, ya. Punya ifah itu bagus, punya izah itu bagus. Itu suatu hal yang dimuliakan dalam Islam. Ya orang nggak punya martabat yang nggak bagus, yang nggak pernah cemburu yang nggak bagus. Ya. Justru yang bagus itu ya dia tahu kapan dia harus cemburu, dia punya martabat yang nggak boleh dilangkahi orang. Ya. Nah berarti itu terpuji. Ya, masalah bagaimana dia mempraktekkan itu lain lagi. Tapi prinsipnya adalah mereka sangat menjunjung tinggi martabat. Ya, mereka punya giroh yang tinggi, ya, izah yang tinggi, ifah yang tinggi. Ya. Nah, ketika saya disuruh ngisi kajian, saya bahas itu. Ya, saya bilang saya belum pernah sekalipun menginjakan kaki di Makassar, tapi saya banyak baca tulisan-tulisan Buya Hamka dan saya lihat Buya Hamka sangat mengagumi orang-orang Makassar. Kenapa? Orang Makassar itu punya martabat yang tinggi sekali. Mereka orang-orang yang gagah, mereka orang-orang yang kalau mereka meyakini kebenaran mereka akan berjuangkan sampai habis-habisan. Wah, gitu ya. Nah, saya ngomong kayak begitu, orang senang. Ya, mereka senang. Ini bukan memanipulasi perasaan orang ya, tapi bagaimana nilai positif dari bangsa itu ya kita angkat gitu. Ya, bukan memanipulasi perasaan. Kalau kita pakai konsepnya Dale Carnegie ya begitu gitu ya. How to Win Friends and Influence People. Saya dulu baca bukunya tuh ya. Kalau Anda ingin berbisnis sama orang, lalu orang itu anaknya suka main baseball, ya sekali-sekali bahaslah soal baseball sama dia gitu ya, dia pasti seneng. Nah itu manipulasi. Ya kita ngobrol baseball buat apa? Supaya bisnis kita lancar. Ya, tapi ini bukan, ini dakwah gitu ya. Ini dakwah. Jadi apa yang bagus dari suatu bangsa, ya pasti ada yang bagus. Karena fitrah manusia sama dan karena bapak kita asalnya satu, Nabi Adam alaihissalam. Ya, maka angkatlah yang bagus itu, angkat yang bagus ya, jangan dijatuhkan terus gitu ya, belum apa-apa kita udah bilang pokoknya kalian harus nurut sama syariat, wah gitu ya. Padahal nggak semua juga budaya melanggar syariat, yang bagus-bagus sih diangkat aja ya, apa salahnya gitu ya. Nah itulah namanya strategi dakwah kebudayaan. Jadi Buya Hamka kalau kalau makanya Buya Hamka sangat tertarik sama kebudayaan. Kalau kalau beliau pergi kemana saja, ini kata Pak Rusdi Hamka ya, beliau tuh pernah nemenin Buya Hamka ke Irak, ke Baghdad waktu itu katanya gitu ya. Sampai ke Baghdad itu lagi
situasi menjelang perang kalau nggak salah ya. Jadi kalau malam-malam hari itu lampu jalan mati semua, dimatiin semua. Sampai ke Baghdad, sampai ke hotel udah malam hari, jam makan malam lah gitu ya. Selesai makan malam, Pak Rusdi Hamka nih anaknya Bu Hamka ya, pengennya istirahat di hotel. Tapi Bu Hamka enggak, Bu Hamka maunya jalan-jalan, ya jalan-jalan, keliling-keliling, ya. Begitu pulang dari jalan-jalan itu, ya bukan jalan-jalan sekedar jalan-jalan ya, mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Ya begitu pulang, beliau punya banyak cerita tentang sejarah daerah itu. Ya dia ngerti sejarahnya, dia ngerti kebesaran bangsa di situ, karakter orang-orangnya. Ya kan dari sejarah kita bisa lihat karakter orang itu kayak apa gitu. Ya, itu yang dipelajari. Itu yang namanya itulah yang dipelajari dari kebudayaan. Ya. Nah, oleh karena itu Hamka ketika berdiskusi soal berceramah di suatu wilayah gitu ya, beliau bisa diterima sama semua orang, ya karena beliau ngerti beliau bicara sama siapa, ya. Berceramah depan orang Jawa, dia puji kebaikan-kebaikannya orang Jawa, budaya Jawa tuh apa sih yang bagusnya gitu ya. Kalau kita bicara sama orang Makassar, kebaikan orang Makassar diangkat gitu ya. Emang begitu caranya. Jadi yang baik-baik diangkat, jangan koreksi aja, begitu ketemu langsung dikoreksi gitu ya. Yang salah dari budaya Anda adalah gini-gini ya, itu nggak ada strateginya ya. Kita angkat yang baik-baik ya, kemudian kita ajak menghapus yang kurang baik, yang tidak baik. Nah, itu strategi dakwah kebudayaan. Ya. Nah, itu strategi yang sering beliau pakai. Ya, karena sekali lagi konsepnya kayak begini. Ya, agama sama budaya itu jelas-jelas duluan agama baru budaya. Karena manusia pertama sudah beragama. Karena sudah beragama maka langsung berbudaya. Nah, karena bapak manusia pertama adalah pasti berbudaya, anak-anaknya juga berbudaya. Pasti mereka udah kenal benar salah juga. Maka nggak ada di dunia ini bangsa yang semuanya salah. Ya pasti ada baiknya juga. Ya. Nah kebaikannya itu yang diangkat. Ya. Nah, sekarang bicara kebudayaan dan politik. Menurut Hamka kebudayaan dan politik itu sangat erat berkaitan. Ya beliau pernah jadi anggota konstituante, anggota Partai Masyumi, tapi beliau tidak pernah tertarik menjadi sebenarnya tidak menyebut dirinya sebagai politisi. Ya, tapi beliau lebih tertarik sama masalah kebudayaan. Kalau kata Bu Yamka, politik itu di permukaan, kebudayaan itu di lubuk, lubuk itu kedalaman. Ya, riak-riak di permukaan berasal dari gejolak di lubuk, kayak tsunami ya, tsunami terjadi tsunami, tapi yang kita nggak lihat adalah tsunami-nya terjadi karena apa? Karena pergeseran lempeng tektonik di bawah permukaan laut. Ya, di dasar laut, sorry ya. Dasar lautnya bergerak, geraknya cuma segini doang, tapi di atasnya jadi tsunami. Ya. Nah, kita melihatnya politik. Yang kita lihat adalah politik. Padahal kata Bu Yamka ada masalah di kebudayaan yang menyebabkan politik jadi berantakan. Ya. Nah, berdasarkan konsep kebudayaan yang telah diterangkan sebelumnya, kebudayaan itu melingkupi filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Ya. Nah, tiga-tiganya berkaitan sama politik. Ya. Politik itu berkaitan dengan filsafat pastinya. Ya. Kemudian misalnya apa? Misalnya politik komunis gitu ya. Komunis kan berasal dari filsafat gitu ya. Komunisme itu ideologi gitu ya. Pasti ada penjelasan filsafatnya. Ya. Kemudian ilmu pengetahuan, ilmu politik itu ilmu pengetahuan. Ya, cara dia mengelola sebuah negara itu tergantung pada filsafatnya. Ya. Nah, kalau negara dia misalnya kalau filsafatnya otoriter gitu ya, ya dia nggak perlu Dewan Perwakilan Rakyat lah, ya. Di dalam negara komunis partai cuma satu, partai komunis doang ya. Anda bisa lihat sendiri filsafatnya kayak begitu. Cara berpikir dia begitu, politiknya ya begitu juga. Ya. Ada juga yang bilang politik adalah sebuah seni ya, terserah lah ya. Tapi tetap aja itu adalah bagian dari kebudayaan. Jadi kebudayaan sama politik itu bukan tidak berhubungan, sangat berhubungan. Ya, dan Wiamka sangat mengakui bahwa politik itu perlu diurus sama yang ahli, ya. Tapi beliau nggak merasa ahli dalam soal politik, ya. Walaupun beliau pernah jadi politisi, ya. Beliau lebih suka menyebut dirinya sebagai budayawan. Nah, dalam perdebatan seputar dasar negara di Konstituante, beliau jadi anggota Konstituante, ya. Hamka membangun argumennya dengan logika yang sama. Waktu itu ada perdebatan soal dasar negara. Ada yang bilang dasar negaranya harus Islam, ada yang bilang dasar negaranya Pancasila. Ya. Nah, kata beliau, karena Islam mewarnai kebudayaan di tanah air, maka ketika kita membuat
bikin negara namanya negara Indonesia, sudah sewajarnya Islam jadi dasar negara. Ya itu argumen beliau, singkatnya begitu gitu ya. Nah, artinya kita ini kemarin berjuang saking mengakarnya Islam, ya saking mengakarnya Islam, kan ini kata Bu Yang kan ya, orang-orang yang sekarang bergabung di PNI, di Murba, di Masyumi, di PSI, karena beliau banyak kenal sama orang itu kan, yang sekarang bergabung di semua partai, termasuk PKI sekalipun, ya dulu waktu masih berjuang ngusir penjajah, sama-sama teriak Allahu Akbar kok, takbir semua, ya. Nah, artinya Islam itu sangat mengakar, ya, sehingga yang komunis, yang sosialis, yang sekuler, ketika lagi berjuang dulu teriaknya ya takbir juga. Ya. Nah nggak fair dong kalau sekarang negaranya udah jadi, udah tenang, sekarang kita bikin dasar negara, kok bukan Islam ditinggalkan begitu saja? Ya udah sewajarnya Islam jadi dasar negara. Jadi argumen beliau. Ya, dibangun dari logika bahwa sekali lagi politik itu di permukaan, kebudayaan itu di kedalaman. Ya. Nah, ini sebagai penutup ya, saya ingin menggambarkan dakwah kebudayaan Hamka itu apa aja sih? Ya, pertama karya-karya fiksinya. Karya-karya fiksinya disukai masyarakat karena penuturannya sederhana. Ini Profesor ATU itu ya, ATU itu orang Belanda tapi dia ahli sastra Indonesia. Ya, dia cerita bahwa Buya Hamka ini agak-agak anomali. Ya, kenapa? Karena beliau itu seorang filsuf. Dia aslinya dia bisa bicara yang berat-berat, tapi ketika bikin kisah fiksi nggak ada satupun yang berat. Ya, semuanya kehidupan keseharian, ya keseharian rakyat jelata saja, ya yang dekat dengan masyarakat. Kenapa? Ya itulah kebudayaan. Ya, kita kalau mau masuk ke hati rakyat banyak gitu ya, jangan bicara yang ribet-ribet, ya bicara yang kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, Hamka juga menulis syair-syair yang menjadi minati orang. Ya, di dalam kisah-kisah fiksinya tadi sudah saya ceritakan bagaimana beliau mengkritisi adat Minangkabau misalnya, ya adat-adat kebudayaan itu pun dikritisi. Ya, kemudian Hamka aktif mengelola majalah-majalah kebudayaan seperti Pandangan Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Ya, ini tiga majalah yang sangat dikenal luas ya sebagai majalahnya Buya Hamka. Dan di situ majalahnya punya ciri khas yaitu kebudayaan. Jadi dia bahas Islam tapi dari sisi kebudayaan. Apa maksudnya Islam dari sisi kebudayaan? Tadi Islam kebudayaan itu apa aja? Filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Ya, jadi bicara Islam dari segi apanya? Filsafatnya. Ya, jadi bukan misalnya contohnya bicara soal saum ya dalam majalah Panji Masyarakat itu bicara saum itu bukan ayatnya ini ayatnya itu bukan, tapi filsafatnya kalau Anda menjalankan saum Anda belajar apa, nah gitu ya filsafatnya. Kemudian ilmu pengetahuannya, bagaimana Islam membangun ilmu pengetahuan kedokteran misalnya, mempengaruhi kedokteran ya dan seni ya. Itu kajian-kajian di Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, Gema Islam. Sejumlah bukunya mengajukan kritik terhadap kebudayaan kayak adat Minangkabau menghadapi revolusi tadi ya. Nah, aspek budaya yang paling banyak dibahas dalam karya-karyanya adalah sejarah dan filsafat. Ada buku sejarah umat Islam dari perbendaharaan lama, lembaga hikmat, itu semua kisah-kisah sejarah isinya ya. Kemudian dalam filsafat banyak ya yang bersifat yang judulnya tasawuf gitu ya. Itu di situ banyak kajian soal filsafat juga ya. Banyaklah soal filsafat. Kemudian apalagi bentuknya, ya, bentuknya adalah kehadiran di seminar-seminar. Jadi beliau datang langsung ke seminar ya. Ada seminar kebudayaan di Jakarta tahun 50, di Bandung tahun 52, Solo tahun 54, Denpasar 57, Semarang 60. Hadir semua Buya Hamka kecuali yang kalau nggak salah kecuali yang di Jakarta deh, lupa saya. Ya. Kemudian Hamka juga berperan besar dalam perdebatan di seminar sejarah Islam di Medan tahun 63 dan Banda Aceh tahun 78. Medan ini sangat signifikan sekali karena di Medan beliau mengkritisi pandangan para orientalis yang mengatakan Islam itu masuk dari Gujarat. Ya, di situ beliau keras sekali mengkritik ya. Kalau dibilang Islam masuk ke Indonesia dari India, ya Islam masuk dari India, maka dia tidak asli dari Arab. Ya, kalau dibilang asli dari tidak asli, kan berarti yang dibicarakan adalah kontennya. Ya, konten bukan geografi gitu ya, konten. Nah kata Buya Hamka nyatanya konten ajaran Islam di Indonesia itu nggak sama-sama India. India itu mazhabnya Hanafi, di kita Syafi'i. Ya, kenapa begitu? Ya, berarti yang masuk bukan kontennya. Tapi kalau kata Buya Hamka kalau dibilang
Orangnya bisa jadi, ya, karena di Gujarat itu memang ada perkampungan orang-orang Arab, ya. Nah, jadi Islam yang masuk ke Indonesia lebih tepatnya dari Arab, walaupun dia singgah dulu di Gujarat, ya. Nah, kenyataannya yang masuk ke kita mazhab Syafi'i, dan di zaman ketika Islam masuk ke Indonesia, mazhab yang berkembang di Arab memang Syafi'i. Jadi lebih logis kata beliau, gitu ya, lebih logis. Kalau dibilang berasal dari Gujarat kontennya, gitu ya, maka kontennya nggak sama, mazhabnya beda, ya. Nah, jadi yang menyebarkan Islam di Indonesia siapa? Ya keturunan Arab. Ya, walaupun keturunan Arab itu bisa jadi asli dari Arab, bisa jadi dari Yaman, bisa jadi dari Gujarat. Ya, tapi mereka tetap orang Arab. Ya, itu di perdebatan di Medan tahun 63. Ya, kemudian ada beberapa adat Minangkabau tahun 68. Ini belum saya tulis ya, 68 dan 9 di 70. Ya, 68 dan 9 di Padang, 70 di Batu Sangka. Ya, beliau banyak terlibat di situ. Jadi aktif sekali beliau di dalam seminar-seminar kayak begini. Ya, sangat sangat aktif sekali. Nah, tahun 62 Hamka diangkat menjadi ketua Majelis Seniman Budayawan Islam, MASBI. MASBI itu sebuah organ dari Himpunan Seni Budaya Islam, HSBI. Ya, kalau dulu kita kenal ada Lekra, Lekra itu berafiliasi PKI, Les Bumi berafiliasi pada NU, ya, maka HSBI ini lebih banyak dari orang-orang Masyumi. Ya, orang Masyumi bikin HSBI, HSBI itu isinya para seniman, seniman Islam, budayawan Islam, tapi tadinya antara seniman sama ulama itu nggak ketemu. Ya, jadi HSBI itu hanya isinya seniman saja, seniman dan budayawan saja. Ya, nah oleh karena itu dibentuklah MASBI. Jadi MASBI itu kayak semacam majelis syuronya, ya, majelis syuro. Jadi tempat para ulama berkumpul untuk memberikan konsultasi kepada HSBI. Ini loh seni yang benar. Ya, oh kalau yang ini nggak boleh, jangan dipakai karena ini nggak sesuai dengan ajaran Islam. Nah tugasnya MASBI itu yaitu yang memberikan pertimbangan agama, ya, memberikan masukan-masukan agama bermuatan agama kepada HSBI. Ya, nanti HSBI-nya berperan di lapangan, mereka bikin drama. Ya, kalau kita pernah lihat majalah Gema Islam, gambar sampulnya suka lukisan pahlawan gitu. Nah, yang melukisnya itu adalah orang-orang seniman dari HSBI. Ya, ada pelukis, ada sastrawan, ada dramawan, gitu ya, macam-macam lah. Ya, di situ dikumpulkan di HSBI dan mereka menjadi lawan head to head-nya Lekra. Ya, nah itulah kiprah beliau di lapangan kepencet lagi di lapangan yang disebut sebagai dakwah kebudayaan. Ya, dakwahnya macam-macam. Kita kan sekarang bicara spesifik dakwah kebudayaan, gitu ya. Bu Yamka selalu pakai pendekatan kebudayaan. Tadi saya bahas soal strategi dakwah kebudayaan tadi. Ya. Mungkin saya cukupkan sampai sini dulu. Saya kembalikan pada moderator, tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz Akmal yang telah memaparkan dengan begitu jelas mengenai dakwah kebudayaan yang khas dari Buya Hamka. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab atau diskusi ya Ustadz. Ini sudah ada beberapa yang masuk di kolom chat. Saya bacakan Ustadz ya. Tadi disampaikan kebudayaan itu lahir dari pemahaman manusia yang telah mengenal baik dan buruk. Berarti salah jika kita mengatakan kebudayaan Islam, karena Islam bukan lahir dari buah pikir manusia. Mohon bantuannya untuk bisa dijelaskan. Gitu, Ustaz, silakan. Ya, ini. Ya. Jadi kalau dalam logika bahasa Indonesia itu kan diterangkan dan menerangkan. Ya, kalau disebut kebudayaan Islam berarti kebudayaan yang diwarnai sama Islam. Ya, jadi bukan Islam itu berasal dari kebudayaan, bukan, kebudayaan itu diwarnai oleh Islam. Yang salah tuh kalau disebut Islam kultural. Ya, sekarang ada istilah Islam politik. Nah itu yang salah tuh. Islam wasatiyah itu juga salah kan, dikritisi sama Ustadz Fahmi Zarkashi. Yang benar adalah wasatiyah Islam, wasatiyah Islam. Artinya wasatiyahnya Islam. Ya, Islam yang punya. Ya, Islam yang punya gitu ya. Makanya tadi kan konsepnya budidaya, iman dan amal soleh. Iman mewarnai budi,
hasilnya adalah dayanya menghasilkan amal soleh gitu ya. Jadi kebudayaan itu diwarnai sama Islam ya, nggak sama dengan logika bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris MD, menerangkan diterangkan gitu ya, red car gitu ya, rednya itu di awal baru car-nya. Kalau kita mobil merah ya, mobil yang mana, tolong parkirin mobil saya ya, mobil bapak yang mana pak, yang warna merah ya, kita cari yang merah. Jadi merah itu menerangkan mobilnya. Nah sekarang kebudayaan Islam tuh menerangkan kebudayaan ya, ini Islam tuh milih-milih gitu, ini loh kebudayaan yang sesuai ya. Nah, jadi itu di situ artinya yang lebih superior adalah Islamnya, bukan kebudayaan. Jadi memang nggak sama antara agama kebudayaan itu nggak sama ya. Jadi gitu cara memahaminya ya, Fadal. Baik, terima kasih Ustadz. Yang kedua, bagaimana dengan keadaan Indonesia sekarang yang mayoritas Islam di negeri ini tetapi malah terasa menjadi minoritas dengan munculnya diskriminasi kebijakan maupun hukum? Bagaimana sikap dan tindakan kita? Ya, ini ya kalau kita mau mau taat sama bahasan kita gitu ya, seperti tadi gitu ya, politik itu di permukaan. Sekarang kita bicara kebudayaan dulu. Ya, sekarang kita bicara kebudayaan. Sekarang kita mengalami diskriminasi, itu pembicaraan politik. Ya, tapi pertanyaannya adalah kenapa kita mengalami diskriminasi? Kita lihat ke aspek budayanya apa? Aspek budayanya adalah, oh umat Islam ternyata sekarang ini inferior, makanya pada diam-diam aja. Ya, mereka punya perasaan inferior, pantasan mereka diam-diam aja. Ya, oh sebagian lagi malah anti sama politik. Ya, karena anti sama demokrasi jadi anti sekali, akhirnya kita malah makin ditindas. Nah, itu kan masalah kebudayaan ya, itu masalah kebudayaan gitu ya. Ada sebagian yang apatis, ada sebagian yang inferior, ada sebagian yang benci sama kebudayaan gitu ya. Jadi pokoknya semua yang bernilai budaya itu salah gitu ya, akibatnya dia jadi nggak disukai sama masyarakat ya, dakwah jadi mentok kalau kayak begitu caranya ya, nggak bisa begitu ya. Bagaimana kebudayaan sebuah kenyataan juga gitu ya. Kita nggak bisa melanggar kebudayaan begitu saja ya. Nah, jadi permukaan, sekali lagi di permukaan kita mengalami diskriminasi itu bahasa politik gitu ya, itu masalah politik ya, itu benar, itu masalah, saya nggak bilang ini bukan masalah gitu ya, tapi mari kita telah sampai ke bawahnya ya. Di bawahnya ada apa sih? Yang pertama, kita inferior, kita kalah bersaing dalam soal sains gitu ya, kita kalah bersaing dalam kekuasaan, dalam soal ekonomi, itu masalah kebudayaan ya. Jadi perasaan kalah, inferior gitu ya, itu yang menyebabkan kita sekarang diinjak itu gampang gitu. Nah gitu ya, nah kita nggak bisa meminta diskriminasi, tolong dihentikan diskriminasinya, ya nggak bisa ya, nggak bisa kita minta saja lalu berhenti diskriminasi, nggak bisa. Masalah ini harus diberesin dulu ya. Umat Islam jangan inferior, jangan apatis, jangan begini, jangan begitu. Nanti lama-lama yang di atas jadi benar juga ya. Nah gitu, kalau kita mau ngelihat pakai kacamata cara berpikirnya Bu Yang kan begitu ya, dia nggak ngelihat dari sisi politik doang. Kalau sisi politik berarti mencegah diskriminasi gimana caranya ya, misalnya reformasi kepolisian misalnya gitu ya. Ya tapi gimana terjadi, kan nggak mungkin tiba-tiba terjadi gitu. Kita nggak berkuasa ya, gitu ya. Kita lagi dalam keadaan terdiskriminasi, kita dalam keadaan inferior ya. Nah itu jadi analisisnya Bu Yanko itu sebenarnya sangat sangat mendalam gitu. Jadi nggak melihat hanya di atasnya saja ya, tapi dia melihat sampai ke masalah ke jiwa manusia. Atau Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Ustaz, seharusnya budaya itu sangat lekat dengan sejarah. Namun di Indonesia, keduanya seolah terpisahkan sehingga muncul kaum supremasif yang tidak paham sejarah dari satu budaya. Contoh kaum Rahayu yang menjadikan Jawa sebagai satu-satunya representasi Nusantara. Bagaimana pandangan Ustadz terkait fenomena ini? iya, makanya kita bikin kajian kayak gini biar orang tahu bahwa pandangan kebudayaan nggak kayak gitu semua. Ya, nggak semua orang berpikir bahwa, bahkan nggak semua orang Jawa berpikir bahwa kalau wayang itu diharamkan berarti Islam tuh mengganggu. Enggak, banyak orang berpikir ya udah kalau haram haram aja gitu ya, nggak ditinggalin aja gitu ya. Kenapa ya? Nggak semua orang kayak begitu berpikirnya soal budaya. Ya, karena banyak orang di luar sana, dan ini bukan masalah, bukan orang Indonesia bahkan ya. Saya kan ketika kuliah S3 ini dapat mata kuliah metodologi ilmu pengetahuan budaya gitu ya. Di situ dijelaskan kok, namanya budaya itu punya beberapa level. Levelnya adalah level produk, pemikiran misalnya gitu ya. Nah, produk itu ya memang sesuatu yang pasti berubah gitu.
Ya, makanya sekarang kita ribut-ribut soal wayang, emang ya ribut-ribut soal wayang tiap hari nonton wayang apa gimana? Ya, kan nggak juga gitu ya. Nggak, dan itu hanya pendapat Ustadz Khalid aja kita nggak mesti setuju banget juga nggak mesti ya. Cuman kenapa pendapat beliau digituin amat gitu ya, seolah-olah kayak wayang itu pokoknya nomor satu nggak boleh diganggu sama sekali gitu ya. Sekarang bicara Islam Nusantara tapi ditolak di mana-mana. Ditolak di Sumatera Barat gitu ya. Kalau ditolak ditolak di mana-mana berarti berarti Nusantara atau bukan? Ya. Sementara jangankan Pulau Jawa gitu ya, di Jawa Barat saja nggak ada pembicaraan Islam Nusantara. Siapa yang bahas Islam Nusantara di tanah Sunda? Nggak ada. Saya nggak dengar. Ya, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur aja yang bahas kayak begitu. Jawa Timur pun Madura enggak. Ya, jarang bahasan seperti itu ya. Setahu saya karena saya pernah mampir ke pesantren di Banyuanyar, nggak ada mereka, Pak Kiainya almarhum ya sekarang ya, Pak Kiai Syamsul Arifin nggak setuju ya. Di pesantren Sidogiri juga Kiai Nawawi almarhum juga, beliau nggak setuju juga ya dengan jadi kalau tidak disetujui sama hampir semua daerah namanya Nusantara atau bukan? Ya bukan lah. Jadi konsep yang bukan milik Nusantara. Ya makanya kita butuh bicara-bicara seperti ini gitu ya, supaya orang memahami budaya itu jangan jangan receh-receh lagi, terus terang aja menurut saya receh gitu ya. Kebudayaan dalam arti bajunya gitu ya, pecinya itu receh banget. Ya saya pernah berdebat di UIN Jakarta ya, ada seorang dosen yang bilang orang Islam Nusantara nggak perlu kayak Islam Arab. Islam Arab itu pakai sorban, pakai gamis, pakai jenggot. Saya bilang, Bapak ngomongin siapa Pak? Tukang Imam Bojol. Ya di Indonesia tuh dari dulu orang udah bersorban, udah bergamis, udah berjenggot. Nggak semua perlu kayak begitu. Dan yang pakai sorban pun nggak nyuruh orang lain pakai sorban. Jadi ya biasa-biasa aja lah gitu ya. Dari dulu orang pakai sorban tuh udah ada. Dari dulu orang berjenggot juga udah ada, jenggotnya panjang maupun pendek udah ada juga. Jadi nggak usah bersikap seolah-olah kayak ini alien nih, buat nih suatu budaya baru datang invasi, enggak gitu ya. Pahlawan nasional kita udah banyak yang bersorban. Ya. Itu biasa-biasa saja. Kenapa sih kita bicara budaya itu kayak gini terus? Apakah kita mau jadi bangsa yang dikenal punya wayang, punya tari-tarian, punya ukir-ukiran doang? Nggak pengen kita punya produk, bikin HP gitu asli Indonesia gitu ya, bikin mobil gitu SMK gitu ya. Ya apa nggak pengen kita punya produk beneran gitu ya, jangan produk fiksi aja gitu ya. Katanya ada mobil atau nggak keluar-keluar produknya gitu ya. Ya kan malu kita kayak jadi bangsa kayak begini ya. Ngakunya berkepribadian, ngakunya toleransi, segala hal yang mulia lah disematkan kepada bangsa kita. Tapi kita nggak menghasilkan apa-apa, ya kan berarti cuma slogan doang, bukan kebudayaan yang sebenarnya. Kebudayaan sekali lagi, kebudayaan adalah filsafat, ilmu pengetahuan dan seni. Karena kalau ilmu pengetahuan kita nggak menghasilkan apa-apa, berarti kebudayaan kita rendah. Kebudayaan kita rendah. Kita malah bahas tari-tarian lagi. Itu hanya satu aspek dari kebudayaan. Ya, hanya satu aspek aja. Ya, bukan seluruhnya itu. Ya, kita harus mulai bahas soal ilmu pengetahuan. Apa nih produk risetnya bangsa Indonesia? Apa risetnya? Kalau nggak ada risetnya, nggak ada produknya, ya wajib. Kita bukan bangsa yang berkebudayaan tinggi. Ya, kan Mesir dibilang berkebudayaan tinggi. Kenapa? Karena punya piramid. Ya, orang zaman dulu 3.000 tahun yang lalu bisa bikin piramid, bayangin. Gitu ya. 3.000 tahun sebelum Masehi bisa bikin piramid kayak begitu. Wah hebat, secara engineering itu luar biasa. Itu kan sains, ilmu pengetahuan. Ya. Jadi tanpa ilmu pengetahuan yang tinggi, maka kebudayaannya nggak akan tinggi. Ya. Sekarang kita nggak punya apa-apa, ya kita nggak punya apa-apa, ya terus kita mau mengaku sebagai kebudayaan yang sangat tinggi, padahal yang kita bahas nggak jauh-jauh dari tari-tarian lah, ukir-ukiran lah gitu ya, itu hanya level produk aja, ya. Nah makanya pembahasan soal kebudayaan ini penting sekali, ya. Padahal. Nah, baik, selanjutnya Ustaz, sejak kapan perkembangan seni di negara kita mulai berlepas dari monitoring syariat Islam? Sejak kapan ya? Pertanyaannya sejak kapan syariat Islam monitoring seni di Indonesia gitu ya. Itu pertanyaan. Jadi gini, di Indonesia tuh Islam kan masuk kapan? Gitu ya. Kalau menurut keyakinan Buya Hamka dalam abad pertama Hijriah udah masuk sebenarnya. Ya, tapi belum mendominasi, ya. Belum mendominasi. Beberapa abad kemudian baru mulai ada kerajaan Islam, ya. Jadi yang pertama Islam masuk tuh ada pedagang, ada rakyat biasa, rakyat jelata dulu gitu ya. Baru kemudian rajanya. Rajanya tuh masih berapa abad kemudian.
Jadi kerajaan Islam tuh munculnya kerajaan Islam tidak sama dengan masuknya Islam. Ya, masuknya Islam abad pertama Hijriah itu berarti abad ke-7 Masehi. Ya, sementara kerajaan Islam pertama itu abad 13. Ya, berarti ada jarak sekitar 6 abad, ya. Nah, orang barat bilang Islam masuk ke Indonesia abad 13, buktinya apa? Buktinya rajanya baru muncul. Nah, tapi raja ini muncul belakangan. Yang pertama kali dari Raja Jelata dulu, ya. Nah, ketika Islam masuk, apa dia langsung bisa mewarnai seni? Nggak bisa, nggak selalu bisa, gitu ya. Dan seperti yang diperlihatkan dari pengalaman Buya Hamka terhadap adat Minangkabau itu udah bilang ada yang berseni syarat berseni kitabullah. Nyatanya masih banyak peraturan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Makanya beliau kritisi. Itu tahun 49 beliau kritisi. Ya, baru selesai masalahnya tahun 52. Tahun 68 masih ada seminar-seminar lagi, masih bahas soal hak waris, masih ada perubahan. Ya, jadi intinya saya katakan bahwa Islamisasi itu sampai sekarang belum selesai, masih ada nilai-nilai yang belum sejalan sama Islam dan itu diislamisasi. Ya, jadi kalau ditanya kapan seni ini nggak lagi terwarnai sama Islam, nyatanya dari seni di Indonesia itu udah ada dari dulu, dari sebelum Islam masuk. Ya, nah begitu Islam masuk sampai hari ini Islamisasi masih jalan. Ya, jadi belum selesai, ada kemajuan, ada kemunduran. Ya, seperti saya bilang tadi kayak misalnya kebaya gitu ya. Aslinya kan orang perempuan Jawa tuh pakaiannya seperti di Bali tahun 1900-an gitu ya. Mereka pakai kain cuma sampai pinggang, sama kayak laki-laki. Jadi dadanya malah terbuka gitu. Ya, perempuan tuh kayak begitu. Tapi begitu masuknya Islam, mereka belajar untuk pakai kebaya. Ya, mulai tertutup walaupun belum pakai jilbab, tapi udah mulai tertutup. Ya. Nah, sekarang tiba-tiba ditarik lagi orang mengatakan jilbab itu bukan budaya kita. Mereka kembali lagi kebaya. Ya. Nah, ini kemunduran, ada maju ada mundur. Ya, lagi tarik ulur sekarang. Ya, lagi tarik ulur. Fadol. Baik, Ustaz, selanjutnya. Ini ada Ustaz, satu lagi, bagaimana kita kokoh dengan agama Islam, namun kita tetap mempelajari filsafat yang kebanyakan teorinya mengakar dari pikiran-pikiran manusia dan juga kebanyakan dari teori Yunani walaupun tidak semua. Sedangkan kata ulama kita, Gus Baha, Islam itu pemahamannya harus dari pikiran ulama-ulama sebelumnya yang bersambung sanadnya dengan Rasulullah. Bagaimana Islam menyikapi filsafat? Silakan. Ya. Ini kata-katanya orang Barat ya. Orang Barat mengatakan filsafat itu dari Yunani. Ya, memang istilah filsafat itu dari Yunani, tapi bukan berarti barangnya dari Yunani. Sekarang kalau saya tanya, siapa yang menemukan gravitasi? Isaac Newton. Tapi apakah sebelum ada Isaac Newton tidak ada gravitasi? Ya, itu barang yang ada dari dulu. Ya, namanya filsafat. Philosophy is working out the right way to think about something. Ya, artinya mencari cara yang benar untuk memikirkan sesuatu. Ya, hakikat ini apa? Bagaimana cara Anda memikirkan itu? Sistematika metodologi Anda dalam berpikir seperti apa? Itulah filsafat. Dan pertanyaannya, apakah sebelum Yunani nggak ada orang berpikir? Ya, gitu ya. Kan banyak orang berpikir, dari dulu juga orang berpikir gitu. Tak ada orang nggak berpikir. Ya, misalnya nih kita buka Instagram. Ya, kita buka Instagram ya, lihat para selebriti kaya raya. Oh, hidupnya mewah gitu ya. Hidupnya mewah kaya raya gitu ya. Ngiri, hati kita ada perasaan iri sama mereka ya. Tapi terus kita ingat, ini akun yang kita lihat, ini orangnya lagi di penjara gara-gara pakai narkoba. Ya, gitu ya. Terus kita dalam hati kita mengatakan, buat apalah kaya kalau hidup masih berantakan sehingga pakai narkoba. Itu berfilsafat. Itu berfilsafat. Anda menempatkan kekayaan pada tempatnya. Ternyata kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Nah, itu berfilsafat. Jadi tidak benar filsafat itu dari Yunani. Dari zaman manusia masih udah mulai berpikir, itu udah berfilsafat. Ya, maka yang masalah adalah kalau orang belajar filsafat dari Yunani dan dia ambil telan bulat-bulat, itu masalah. Itu masalahnya. Ya, makanya ada filsuf Islam, ya ada filsuf Muslim. Ya, boleh nggak? Boleh aja, masa enggak? Ya, kan dari tanpa disuruh pun orang berfilsafat kok. Ya, seperti saya bilang tadi, kayak ada peribahasa, ada kata-kata rajin, pakal, pandai, itu filsafat. Ya, filsafat. Apakah filsafat Yunani? Enggak, kayaknya itu seluruh dunia tahu deh kayak begitu. Ya, seluruh dunia peradaban Cina, Jepang pasti tahu juga siapa yang pandai, yang rajin lah.
ya. Nah, kalimatnya mungkin nggak kayak begitu, kalimatnya beda-beda, tapi mereka tahu, ya, mereka tahu kok, ya. Nah, jadi yang masalah itu adalah mempelajari filsafat Yunani lalu membebek begitu saja. Itu yang masalah. Ya, kita kalau mempelajari sebagai objek saja, ya boleh-boleh aja. Nah, kadang-kadang saya sering mengatakan nih, yang justru yang jadi masalah itu menceraikan sejarah sama filsafat. Itu yang jadi masalah. Ya, banyak orang belajar filsafat Yunani, tapi dia nggak tahu sejarah Yunani. Ya, misalnya nih saya pernah ketemu orang yang mendewa-dewakan Socrates. Dia bilang Socrates tuh bijaksana banget tuh, bla 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 ya. Dan saya bilang ya pastilah ada pemikiran dia yang benar, nggak mungkin salah semua. Ya, cuman saya tanya ke dia, kamu tahu nggak Socrates punya pacar laki-laki? Kaget dia gitu ya. Hah, Socrates punya pacar laki-laki? Di Yunani itu semua laki-laki punya pacar laki-laki. Ya, di Yunani kuno laki-laki usia 40 tahun biasanya punya pacar laki-laki remaja. Ya Google aja kalau nggak percaya, googling ya. Si Socrates itu punya pacar laki-laki dan pacar laki-lakinya itu yang merusak Yunani, namanya Alcibiades tulisannya. Ya, jadi itu yang perlu diketahui. Apakah orang Yunani itu hidupnya mulia semua? Enggak. Yang kita sebut sekarang misalnya apa? Eh, apa? Yang istilah lain dari seminar apa ya? Eh, mereka mereka punya istilah gitu ya, yang kita sekarang artikan sebagai seminar gitu ya. Padahal dulu itu adalah acara minum-minum pesta-pesta, ya, pesta-pesta mabok-mabokan gitu ya, dan itu hanya dihadiri oleh laki-laki. Ya, perempuan boleh hadir sebagai pelayan, sebagai penghibur. Ya, habis itu mereka pulang, sisanya sampai pagi ngapain? Pesta seks di antara sesama laki-laki. Ya, itulah Kolokvium orang itu Ustaz. simposium, simposium, Simposium ya, bukan simposium. kolokvium, simposium ya. Simposium itu artinya itu aslinya. Ya, nah jadi kalau kita tahu sejarahnya, kan kita akan mengerti sendiri. Oh, orang Yunani juga manusia. Jadi yang benar ya benar, yang salah ya jangan diambil lah. Jangan semuanya diambil gitu ya. Filsafat Yunani kayak wahyu aja nggak bakal salah. Ya, nah itu yang masalah. Ya, nah, kalau kita mau belajar filsafat dari manapun, boleh-boleh aja, nggak masalah gitu ya. Nah, cuman jangan anggap mereka sebagai wahyu dong, gitu ya. Wahyu ya dari Allah dan Rasulnya aja gitu ya. Kita ambil gitu. Itu yang nggak mungkin salah. Ya, tapi yang lain-lain bisa jadi salah. Ya, nah susahnya sekarang orang belajar filsafat Yunani tapi udah kayak wahyu aja, jadi nggak dikritisi. Ya, tapi secara hakikat gitu ya, setiap orang tuh berfilsafat, nggak ada yang enggak, ya, tidak ada yang tidak gitu ya. Jadi jangan jangan anti banget sama istilah filsafat, ya. Fadol. Ustaz, ada yang terakhir terkait dasar negara. Bagaimana menurut Ustaz terhadap debat Islam versus Pancasila yang belakangan tahun muncul berdampingan dengan pembelahan masyarakat? Apakah pembahasan dasar negara benar-benar sudah final, yang mana partai-partai Islam pun menyatakan Pancasila sudah final, namun benturan idenya masih berlangsung, mengingat konstituante dahulu terlanjur dibubarkan. Terima kasih. Ya, ini berkaitan dengan ini ada masalah politik ini masalahnya gitu ya. Masalahnya kalau kalau kita ngomong begini begitu, jangan kita dianggap tidak nasionalis. Kan sekarang suka begitu ya. Sekarang tuh nggak fair gitu ya. Orang berpendapat itu berat sekarang ini. Ya, orang jadi khawatir gitu. Dulu saya pengen cerita ya, teman-teman bisa simpulkan sendiri. Ya, dulu Indonesia merdeka tahun 45. Kita punya Undang-Undang Dasar tahun 45. Ya. Kemudian kita diakui kedaulatan kita sebagai Republik Indonesia Serikat tahun 49 kan. Ya, 49 kita baru diakui kedaulatannya sama Belanda, ya. Lalu kita punya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, ya. Nah, tahun 50 kita kembali lagi kepada Indonesia, kepada Republik Indonesia, nggak mau Republik Indonesia Serikat lagi. Ya, maka kita kembali namanya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. UUDS 50, ya. Nah, dalam UUDS 50 ada pasal ke 100 berapa gitu ya, saya lupa ya, 130-an nggak salah, tentang pendirian konstituante. Jadi nanti setelah pemilunya kapan nggak tahu gitu ya, kata dalam UUDS itu ya, UUDS 50 mengatakan nanti kalau berhasil selenggarakan pemilu harus dibentuk konstituante untuk mendiskusikan ulang dasar negara dan undang-undang dasar negara. Tandanya para pendiri bangsa dari dulu sudah berpikir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak final. Kenapa mereka berpikir tidak final? Kita harus ngerti sejarah juga. Siapa sih yang bikin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? BPUPK.
Ya, BPPK itu kerjanya berapa lama? Cuma 2 bulan. Kerja cuma 2 bulan. Ya, kerja cuma 2 bulan. Dan apakah dia adalah perwakilan dari seluruh bangsa Indonesia? Tidak, karena bangsa Indonesia-nya belum ada. Ya, Indonesia belum ada. Jadi apakah setiap daerah punya wakil kayak DPR sekarang gitu? Dulu enggak. Ya, artinya Pancasila dan Undang-Undang 45 harus kita lihat sebagai konteksnya sebagai langkah yang darurat pada saat itu. Kita nggak menyesali itu. Itu suatu langkah yang perlu. Kalau nggak dikerjain, nanti negara kita nggak berdiri. Ya, jadi itu kita bersyukur kok. Jadi kita bersyukur bapak-bapak bangsa kita langsung bikin BPPKI, langsung kerja maraton 2 bulan, langsung jadi Pancasila dan Undang-Undang 45, Piagam Jakarta dan Undang-Undang 45. Alhamdulillah. Ya, karena kalau ditunggu-tunggu lama-lama bisa nggak merdeka-merdeka kita. Ya, bisa nggak siap-siap kita merdeka. Ya, nah tapi mereka juga memahami, oh ini kerjaan cuma 2 bulan, tidak berdasarkan musyawarah dari seluruh wakil rakyat. Maka ketika bikin Undang-Undang Dasar 50, mereka bilang nanti bikin konstituante. Konstituante diskusi apa soal itu. Begitu dibikin, lagi berdebat, tiba-tiba dipotong sama dekret presiden. Ya, dekret presiden Soekarno, kata Soekarno, pokoknya kembali pada Pancasila, kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Ya, perdebatan dianggap selesai. Ya, gitu ya. Jadi ya silakan nilai sendiri aja. Ya, saya takut dibilang makar nanti. Ya, karena sekarang ini berbeda pendapat nih berbahaya sekali gitu ya. Ya, tapi ya nilai sendiri aja ya. UUDS 50 kalau masih mau cari di Google ketemu lah ya. Ya cari aja Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu ketemu, cari di pasal 130 berapa tuh nggak lupa saya. Ya dicari aja di situ adalah pokoknya konstituante, bab tentang konstituante. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Bagi kawan-kawan yang masih ingin bertanya, silakan satu penanya lagi. Barangkali ada yang mau langsung. Ya, nampaknya tidak ada Ustadz. Kita juga kebetulan sudah mencapai penghujung acara. Namun sebelum diakhiri, kami silakan kepada Ustadz untuk memberikan pernyataan penutup. Ya, jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal ya, sebelum saya mendalami konsep kebudayaan ini, saya terus terang merasa kebudayaan itu masalah yang boring banget ya, masalah yang nggak perlu dibahas sama sekali gitu ya, yang ya karena kita melihat kebudayaan itu dari sisi produk saja ya, tapi ternyata di tangan Buya Hamka beliau melihat kebudayaan itu menyentuh masalah jiwa manusia, ya, masalah jiwa masyarakat lebih tepatnya ya. Kalau satu manusia kan nggak jadi budaya, kalau ramai-ramai baru jadi kebudayaan ya. Dan ini pemahaman kita soal kebudayaan ini sangat bisa bermanfaatkan dalam strategi dakwah kita. Ya, strategi dakwah itu harus dipakai gitu ya. Jadi kalau kita berdakwah pada suatu kaum gitu ya, jangan langsung koreksi saja gitu, tapi besarkan yang baik dari mereka. Apa yang baik itu kita angkat. Nggak mungkin semuanya salah. Ya, saya hakul yakin gitu ya, kita pergi ke negara manapun nggak mungkin ketemu suatu negara di mana orangnya salah semua hidupnya gitu ya, nggak mungkin lah, pasti ada kebaikannya. Ya, pasti mereka minimal sayang anak sendiri gitu ya, pasti mereka ada tolong menolongnya ada juga lah gitu ya. Pasti ada, nggak mungkin semuanya salah ya. Yang baik-baik itu kita angkat ya, kemudian kita ingatkan mereka pada fitrah mereka. Nah itulah cara-cara dakwah kebudayaan ya. Sebenarnya kebudayaan kalau di tangan Buya Hamka sangat mendalam sekali kajiannya, sangat menarik sekali ya, dan sangat dari situ kita bisa melihat kedalaman ajaran Islam ya. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita pada pagi hari ini. Itu aja dari saya. Bila terpilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih ring doa jazakumullah khairan katsira kepada seluruh kawan-kawan, terutama kepada Ustadz Akmal Syafril yang telah membentangkan paparannya pada hari ini dengan begitu jelas dan rinci. Semoga majelis kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita kepada satu titik keilmuan yang belum pernah kita capai. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi mewakili Jejak Islam untuk Bangsa. Semoga kita semua dapat